berkah bagi kita semua. Malam ini kita dapat kembali bertemu dalam ruang sabda bina keluarga. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam permohonan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali malam ini kami datang kepadamu seraya mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang aktivitas kami hari ini, di mana kami boleh menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga maupun anak, serta apapun yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami berkumpul lagi dalam ruang sabda bagi keluarga, di mana kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk dapat memahami dan melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami terus ya Bapa untuk menjadi saluran berkat bagi siapa saja yang berhadapan di dalam kehidupan kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar suatu kabar baik, apa yang pertama-tama kita lakukan? Bagaimana kita membagikan kabar baik itu kepada orang lain? Hal yang paling sederhana untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah tentunya saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan bersyukur jika mendengar kabar baik, dan tidak jarang kabar baik itu akan kita bagikan kepada orang lain dengan cara bersaksi. Menjadi kesaksian bagi orang lain adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Contohnya adalah Cornelius. Cornelius adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan.
Tidak hanya itu, ia juga murah hati, suka menolong, dan memberikan banyak sedekah kepada orang lain. Cornelius tekun berdoa setiap saat kepada Tuhan, bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Mari kita baca ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius melakukan itu semua tanpa ada rasa kepura-puraan dalam hidupnya, sehingga ia memiliki reputasi yang baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Akan tetapi, adakah yang kurang dalam diri Cornelius? Ternyata Cornelius belum pernah mendengar nama Yesus dan belum percaya kepadanya. Itulah yang kurang dari diri seorang Cornelius. Kedatangan Petrus ke rumah Cornelius membuka babak baru dalam hidup Cornelius. Cornelius menjadi mendengarkan perihal tentang kehidupan Tuhan Yesus, baik itu tentang kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan juga kedatangannya kelak sebagai hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Itu bisa kita baca pada ayat ke-42 sampai 43. Perbedaan antara Cornelius dan Petrus bagaikan minyak dan air yang tidak dapat bersatu. Petrus adalah seorang nelayan, sedangkan Cornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, di mana yang satu orang awam, yang satu lagi seorang tentara. Sehingga dari sisi perhitungan kekuatan, yang satu lemah dan yang satu kuat. Yang kuat itu karena bersenjata. Namun ada satu hal yang menyatukan mereka, di mana keduanya mendapat penglihatan dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya wawasan rohani anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itu bisa kita baca pada ayat yang ke-34 sampai ke-35. Penglihatan itu telah mengubah hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi serta orang-orang yang bukan Yahudi tentang kenyataan kebenaran ini, bahwa Allah memang secara khusus memilih umatnya, tetapi juga tidak menolak yang lain untuk menerima kasih karunia-Nya. Sejauh orang-orang tersebut percaya dan melakukan segala kehendak-Nya. Inilah yang kemudian patut kita sadari, bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang dari apapun juga. Allah mau agar kita semua dapat menghadirkan damai sejahtera di tengah persekutuan kebangsaan, bukan permusuhan dan bukan juga dengan kebencian. Bersyukur kita boleh bersekutu di GPIB yang merupakan cerminan dari bangsa Indonesia. Di antaranya ada suku Batak, Jawa, Dayak, Manado, Ambon, Papua, dan masih banyak lainnya. Saya contohnya sebagai suku Jawa tidak merasa lebih baik dari suku Manado, atau Bapak yang berasal dari suku Batak tidak merasa lebih baik dari Bapak yang bersuku Papua, melainkan kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan peristiwa 75 tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang saat ini kita rayakan. Itu semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan atas perjalanan tumbuh kembangnya bangsa ini, di mana Tuhan menyertai kita, menyertai bangsa Indonesia melalui Roh Kudus yang menjadi jembatan kasih di tengah banyaknya perbedaan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia pun tidak memandang adanya perbedaan, karena para pejuang yang sudah gugur di medan perang dahulu memiliki semangat dan tekad yang sama dalam pencapaian tujuan, yaitu merdeka. Oleh karena itu, kita sebagai kaum minoritas, marilah
kita tetap menjaga kedamaian dalam keberagaman yang ada, bukan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Mari kita membuka diri untuk belajar menerima perbedaan yang ada. Mari kita lebih terbuka dan menghargai satu sama lain untuk wawasan yang lebih luas, serta saling mendoakan untuk kesatuan dan persatuan dalam keberagaman yang ada di bangsa Indonesia, serta menciptakan kerukunan antar umat beragama di wilayah terdekat tentunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan kita berbangsa, ada 3 hal yang saya catat sebagai kesimpulan dari pembelajaran seorang Cornelius yang taat dan suka menolong. Adalah yang pertama, di hadapan Tuhan kita semua adalah sama, dan melalui pertolongan Roh Kudus akan tercipta kasih di tengah perbedaan yang ada. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, selama kita dengan keteguhan hati dapat melaksanakan kehendak-Nya. Yang kedua, jadilah pembawa damai sejahtera dengan menghadirkan gereja di tengah masyarakat Indonesia yang bukan hanya terdiri dari agama atau suku tertentu. Dan yang ketiga, bersatu dalam keberagaman yang ada akan membuat kita semakin kokoh. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Mengakhiri renungan pada malam ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 345, Allah Sumber Rahmat. Amin. Bapak Ibu sekalian, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam permohonan doa. Kita berdoa. Dengan tangan yang terlipat dan kepala yang tertunduk, kami datang lagi kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak merendahkan yang lain dan menganggap diri sendiri yang istimewa, sebab Engkau adalah Allah yang tidak membeda-bedakan orang. Di malam ini kami berdoa untuk persekutuan jemaat GPIB Martin Luther yang melakukan ibadah secara virtual. Namun semuanya itu kiranya tidak mengurangi rasa kebersamaan kami dalam persekutuan yang beribadah. Biarlah pujian dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu dan menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kelemah tubuhan. Kiranya Engkau berkenan menjamah, menyembuhkan, menguatkan saudara-saudara kami ini, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Bagi seluruh keluarga yang dengan setia menjaga dan para dokter serta tenaga medis yang membantu dalam proses penyembuhan ini, kiranya Engkau menolong mereka juga agar memiliki kesehatan yang prima yang hanya berasal daripada-Mu, sehingga memampukan mereka untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan segala baik. Juga dengan pandemi wabah virus corona ini, Tuhan kuatkan kami masing-masing pribadi untuk dapat membentengi diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, agar kami dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu dalam kesehatan kami ini. Tolong para ilmuwan untuk dapat menemukan vaksin, agar kami sekalian dapat terbebas dari wabah virus corona ini. Berdoa juga atas kemerdekaan yang kami peroleh, di mana kami boleh merayakan 75 tahun penyertaan tangan kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Tolong para pemimpin kami yang berada di pusat pemerintahan sampai di pelosok desa untuk terus menyatukan bangsa ini, agar kedamaian dan sejahtera dapat senantiasa berada bagi bangsa Indonesia. Berdoa juga untuk semua kegiatan yang sudah berjalan dan yang akan berjalan di dalam kami melaksanakan program kerja,
Pakai kami semua Tuhan untuk terus bergandengan tangan, agar semua yang kami lakukan kami boleh kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Malam sudah menjadi bagian kami, biarlah kasih setiamu tetap tinggal dan tiada berkesudahan, yang selalu menjaga dan melindungi kami dalam istirahat malam kami, agar kami boleh tidur dengan segala baik, dan besok kami boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar, untuk kami dapat melakukan aktivitas yang Engkau percayakan bagi kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.